Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pembunuhan seorang pria pengusaha toko emas ternyata didalangi istrinya sendiri. Sang istri bersekongkol dengan pria selingkuhannya yang merupakan warga negara Afghanistan. Merekayasa pembunuhan, pelaku berpura-pura merampok korban di jalan sepi. Untuk menghilangkan jejak pembunuhan, sang istri bahkan dilukai dengan senjata tajam. Firgita dijemput polisi di rumah mertuanya, Baraka, Enrekang, Sulawesi Selatan setelah jenazah suaminya dimakamkan yang tewas akibat dibunuh perampok. Firgita sempat berteriak meminta warga di luar untuk tidak memukul. Keluarga dan tetangga sekitar rumah suaminya yang jengkel terus meneriaki Firgita sebagai pelaku pembunuhan. Firgita saat di rumah mertuanya juga dalam kondisi luka senjata tajam di bagian tangan dan mengaku akibat ulah perampok yang membunuh suaminya. Nasruddin tewas dianiaya 4 orang saat mengendarai mobil bersama Firgita istrinya. Sebelumnya Firgita malam hari berlumuran darah di jalan Hanrata Hall, Muara Tami, Jayapura. Astagfirullah, aduh, saya juga takut sentuh. Teriakan Firgita mengundang perhatian warga dan membuat pengendara menghentikan kendaraannya. Firgita mengaku dirampok 4 pria dan suaminya dibunuh. Sementara warga yang menolong tidak melihat 4 pelaku. Namun hasil penyelidikan polisi, Firgita sebagai otak pembunuhan dan ditangkap di rumah mertuanya karena mengantar jenazah sang suami. Juga kepala dusun tentang adanya beberapa orang yang datang ke rumah saudara almarhum Nasruddin ya, yang menyampaikan bahwasanya mereka berasal dari kepolisian daerah Papua untuk menjemput ya saudari FGH ya, yang mana itu adalah istri saudara almarhum saudara Nasruddin. Polisi sebelumnya memeriksa Firgita setelah melakukan pelaporan pembunuhan suaminya. Hasil penyelidikan dari keterangan Firgita justru mengungkap perselingkuhannya dengan pria warga negara asing. 6 pria muda asal Afghanistan inilah yang menganiaya Nasruddin, suami Firgita. 6 seolah melakukan perampokan, bahkan melukai tangan Firgita yang menjadi wanita selingkuhannya. Firgita menjalani hubungan asmara dengan 6 sejak 6 bulan lalu. Diduga keduanya merencanakan pembunuhan dengan berpura-pura melakukan perampokan di tengah jalan. Warga negara Afghanistan yang diduga melakukan pembunuhan terhadap almarhum Nasruddin. Motif hubungan asmara antara pelaku dengan istri korban atau saudara C. Modus lain, menurut saya sebagai Kapolresta sekaligus penyidik, adalah menciptakan modus perampokan. Ya. Tetapi pada kasus ini kita fokus pada perbuatan pembunuhan, yang saya ulangi lagi. Tetapi peristiwa yang terjadi seolah-olah sepertinya ada kejadian perampokan ataupun pencurian. Nasruddin selama ini merantau di wilayah Jayapura dan memiliki toko emas. Jenazah Nasruddin dimakamkan di kampung halamannya, Baraka, Enrekang, dan diantar istrinya Firgita serta putrinya yang masih balita. Nasruddin tewas mengalami luka senjata tajam di tubuhnya. Sementara Firgita akan menjalani pemeriksaan terkait keterlibatannya dalam pembunuhan Nasruddin bersama pria selingkuhannya. Sedangkan Enem sebagai tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sempat disangka bunuh diri, seorang pria ternyata tewas dibunuh suami dari wanita selingkuhannya. Pelaku hilangkan jejak pembunuhan, merekayasa seolah korban bunuh diri. Istri pelaku menutupi pembunuhan yang dilakukan oleh suaminya. Warga dikejutkan dengan tewasnya Lukman Hakim Lubis di rumahnya di Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Jasad pria berusia 28 tahun ini didapati penuh luka di bagian wajah dan kepala.
Di lokasi ditemukan kain yang tergantung di dapur rumah korban. Mengejutkan, penyelidikan polisi terungkap korban dibunuh oleh Heri Juwana alias Kajon 51 tahun. Heri dan Susilawati istrinya 44 tahun ditangkap polisi di rumahnya di Jalan Debruk Sundoro, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Pembunuhan ternyata dipicu perselingkuhan korban dengan istri pelaku. Akibatnya korban dan pelaku terlibat cekcok hingga berujung perkelahian yang menewaskan korban. Istri pelaku yang mengetahui kejadian ini diduga berusaha menutupi. Berantemnya salah tanggap, Pak. Ada lukanya memang abang? Ada, Pak, di sini sama di sini, Pak. Waktu udah jumpa itu? Iya, jumpa saya. Jumpa itu udah lukanya memang? Memang. Akibat perbuatannya, pasangan suami istri Kajon dan Susi terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani Hasibuan, iNews melaporkan. Tim Langsakti. Nekat beraksi di keramaian, dua pelaku spesialis pecah kaca mobil babak belur diamuk warga di Menteng, Jakarta Pusat. Aksi pelaku gagal setelah dipergoki korbannya saat akan mengambil tas yang tertinggal di mobil. Satu dari dua pelaku pencurian spesialis pecah kaca mobil ini menjadi bulan-bulanan warga setelah aksi nekatnya di tengah keramaian gagal dipergoki korbannya di Jalan Ratu Harari, Menteng, Jakarta Pusat. Aksi dua pria parubaya ini diketahui saat korban akan kembali ke mobilnya mengambil tas yang tertinggal. Meski sempat mencoba kabur, namun kedua pelaku berhasil dibekuk dan dihakimi warga. Kedua pelaku lalu diserahkan ke petugas Polsek Metro Menteng. Pelaku mengaku terpaksa menculik lantaran terdesak kebutuhan ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Uangnya buat apa? Untuk anak sekolah, Pak. Udah lama? Hah? Udah lama? Udah sebulan. Sendiri pada ngelakuin kejahatannya udah lama? Baru ini lah, Pak. Sebelumnya? Hah? Sebelumnya? Ngojek, Pak. Telah diamankan 2 orang yang diduga melakukan pecah kaca di Jalan Ratu Harari yang saat ini sedang dilakukan proses pemeriksaan. Di dalam pemeriksaan tersebut memang tersangka mengakui perbuatannya. Kedua pelaku kini mendekam di tahanan Polsek Metro Menteng. Keduanya bakal dijerat pasal 363 tentang pencurian dan terancam 4 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Ya pemirsa, adu balap kelinci di Sampang, Jawa Timur dibubarkan polisi di tengah berlakunya PPKM darurat Jawa Bali. Warga nekat berkerumun, melanggar protokol kesehatan bahkan tanpa memakai masker di masa pandemi. Kerumunan warga terjadi di arena lomba balap kelinci yang diadakan warga di Desa Juruporot, Kecamatan Terjun, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Ratusan peserta termasuk anak-anak berkerumun menonton jalannya lomba balapan yang menjadi tradisi di desa tersebut. Namun sayang kegiatan ini mengundang kerumunan. Warga berdekatan tak menjaga jarak bahkan tidak menggunakan masker. Petugas pun langsung membubarkan acara ini dikhawatirkan menjadi klaster baru penularan virus corona. Langsung kita laksanakan untuk membubarkan lomba balap kelinci tersebut. Dan akhirnya dari pihak panitia menyadari karena di masa sekarang ini memang sedang proses pandemi. Petugas memberikan pengarahan agar warga tidak menggelar acara atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Dari Sampang, Jawa Timur, Faktur Roman melaporkan. Polisi membubarkan lomba burung merpati yang digelar di tengah pelaksanaan PPKM darurat. Di lokasi, petugas mengamankan puluhan pelaku bersama ratusan burung aduan. Penggerebekan ajang adu balap burung merpati ini dilakukan petugas di Jalan Suaka, Kualu, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Puluhan orang didapati berkerumun tanpa menggunakan masker.
Lokasi digerebek atas laporan warga yang resah lantaran di sekitar lokasi dipadati peserta di tengah penerapan aturan PPKM darurat. Dari lokasi petugas mengamankan 32 orang peserta, 11 motor, dan 200 ekor burung beserta kandangnya. Seluruhnya dibawa ke Mapores Tasikmalaya Kota untuk pemeriksaan. Polisi pun menghentikan sementara ajang balap burung merpati ini dan melayangkan teguran karena mengundang kerumunan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Ini cukup mengundang kerumunan karena cukup banyak. Ada 200 burung udara yang kita amankan, termasuk 32 orang yang melaksanakan kegiatan adu japati. Karena memang berkerumun ya, berdekatan, kegiatannya juga cukup banyak, menghadirkan masyarakat termasuk penonton, masyarakat sekitar. Ini juga kita imbau tidak dilaksanakan terlebih dahulu. Sudah kita berikan sanksi sementara, kita teguran, tapi Seluruh barang bukti mulai dari pelaku peserta, 200 ekor burung beserta kandangnya dan juga 11 motor didata di Mapores Tasikmalaya Kota. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Seorang pria nekat membobol rumah keponakannya di Kota Medan, Sumatera Utara karena kecanduan narkoba. Diduga mengetahui seluk-beluk rumah, pelaku membawa kabur barang berharga dan perhiasan. Kamera CCTV ini merekam aksi pelaku yang mencuri 30 gram perhiasan emas di dalam lemari di rumah keponakannya sendiri Jalan HM Yakub, Medan Perjuangan, Kota Medan. Pelaku beraksi setelah merusak gembok pagar dan masuk ke dalam rumah melalui jendela. Pada polisi, pelaku mengaku nekat mencuri untuk membeli narkoba jenis sabu. Karena kau nanti keluar sana dimasakkan orang kau selesai. Ini karena keluargamu. Dari pemeriksaan diketahui aksi pencurian pelaku kerap dilakukan di rumah keponakannya. Sebelumnya, pelaku juga telah mencuri kipas angin dan barang berharga lainnya. TV, dia masuk ke dalam kamar dan menunggu setengah jam dia langsung keluar. Emas 30 gram. Hasil kejahatannya dijadikan apa, Bang? Informasi yang kami dapat dari pelaku dibuatnya untuk membeli narkoba. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti alat pemotong yang digunakan pelaku untuk merusak kunci gembok. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, Harahap iNews melaporkan. Seorang ibu rumah tangga diamankan polisi karena merekam video provokasi menyebutkan tidak takut virus COVID-19. Video ini tersebar di media sosial dan meresahkan warga. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, Sergap segera kembali.